Di balik heningnya pegunungan dan hijaunya hutan, alam menyimpan keseimbangan yang telah terjaga selama ribuan tahun. Tapi hari ini, atas nama energi bersih, pepohonan ditebang, tanah dibelah, dan kehidupan perlahan direnggut. Pengeboran panas bumi bukan tanpa jejak. Ia menyisakan luka, longsor, air tanah tercemar, dan habitat yang porak-poranda. Burung-burung pergi, air tak lagi jernih, gunung yang dulu menenangkan, kini menjerit dalam diam. Energi boleh terbarukan, tapi alam tak bisa diperbarui. Jaga alam, jangan korbankan hutan untuk ambisi yang tak ramah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang isu pertambangan dengan isu lingkungan, maka yang akan terjadi adalah hampir bisa dipastikan terjadi posisi yang diametris, artinya saling bertolak belakang dan tidak akan bertemu. Satu sisi isu lingkungan ini atau undang-undang lingkungan hidup meniscayakan menjaga kelestarian lingkungan berikut dengan ekosistemnya gitu ya, supaya tetap terjaga dan kemudian tidak berubah. Nah, tapi di sisi lain ketika kemudian bicara tentang isu-isu pertambangan, yang muncul adalah kekhawatiran menyangkut perubahan lanskap atau bentang alam dan kemudian kerusakan lingkungan, ekosistem yang musnah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya isu-isu pertambangan seperti geotermal atau kemudian pertambangan mineral begitu ya, batu bara dan lain-lain, pasti akan berhadapan dengan isu-isu semacam itu. Nah, termasuk misalnya isu di luar isu lingkungan hidup, misalnya terpinggirnya masyarakat yang menjadi objek proyek yang dilakukan begitu ya, dan kemudian sumber-sumber pencaharian yang kemudian juga bisa terancam hilang. Nah, oleh karena itu saya kira sebetulnya jika pendekatannya itu adalah pendekatan multidimensi dan kemudian menjaga keseimbangan alam begitu ya, semestinya posisi ini bisa dikompromikan begitu ya. Artinya apa? Memang di satu sisi pembangunan seperti geotermal atau kemudian mencari sumber-sumber energi alternatif yang berasal dari alam itu menjadi keniscayaan juga begitu. Oleh karena itu saya kira proses dalam pertambangan itu ada yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian proses itu transparan dari awal dan kemudian ada pelibatan masyarakat yang menjadi tempat lokasi atau site daripada pertambangan itu, dan kemudian ada proses ganti rugi yang jelas bagi mereka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum gitu ya. Nah, kemudian juga ada keterbukaan informasi publik, karena ketika kemudian satu proyek, satu kegiatan dilakukan oleh pemerintah, maka memang pertama adalah partisipasi publik harus menjadi keniscayaan. Yang berikutnya adalah menyangkut soal bagaimana kemudian akuntabilitas pembangunan atau proyek itu bisa dijalankan. Nah, karena itu saya kira jika proses pembangunan atau kemudian proyek-proyek seperti pertambangan ini bisa dilakukan sesuai dengan prosedur, mestinya juga tidak terjadi atau kemudian bisa menghindari pergolakan-pergolakan yang kemudian bisa diminimalisir setidaknya. Ketika sosialisasinya benar, sosialisasinya kemudian menyeluruh, dan kemudian warga yang kemudian terkena dampak pembangunan atau proyek itu kemudian juga diberikan pemahaman, saya kira juga resistensi bisa dihindari atau paling tidak bisa diminimalisir. Karena itu saya kira penting bagi kegiatan-kegiatan seperti pertambangan dan seperti geotermal, saya kira memang perlu ada langkah-langkah yang lebih dini untuk kemudian merangkul dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Pun ketika kemudian proyek itu sudah berjalan, misalnya pertambangan di satu wilayah itu juga
penting untuk kemudian bagaimana bisa menyerap tenaga kerja lokal, bagaimana kemudian nanti ketika sudah berjalan itu corporate social responsibility itu juga betul-betul hadir dan kemudian dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan kemudian bagaimana reboisasi pasca tambang atau kemudian reklamasi pasca proses pertambangan itu juga berjalan, bisa dikembalikan seperti halnya semula. Nah, hal-hal seperti yang saya kira menjadi tantangan bagi persoalan isu-isu pertambangan, baik itu misalnya menyangkut geotermal, yang menyangkut mineral batu bara dan seterusnya. Karena diberikan suatu anugerah yang sangat besar, ya, kita memiliki potensi geothermal terbesar di dunia. 40% potensi geothermal itu ada di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk swasembada energi, ya. Menggunakan green energy yang berkelanjutan tentu saja akan sekaligus mendukung transisi energi menuju energi hijau. Nah, sebagai perusahaan kelas dunia yang perusahaan energi hijau kelas dunia, PGE berkomitmen untuk selalu secara berkelanjutan mengembangkan energi panas bumi, ya, sebagai upaya nyata kita mendukung program swasembada energi yang tertuang dalam Astra-Cita pemerintah, ya. Geothermal adalah salah satu potensi sumber daya alam di Indonesia yang banyak ditemukan karena posisi Indonesia yang cukup strategis. Gambar yang kalian lihat ini adalah gambar fumarole dan gambar steaming ground yang berada di Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. Fumarole dan steaming ground ini adalah salah satu indikator utama bahwa suatu daerah itu memiliki potensi energi panas bumi. Energi panas bumi ini nanti kemudian akan diekstrak panasnya dan bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang geothermal lebih jauh, ada baiknya jika kita mengenal apa itu panas bumi dan apa saja pemanfaatan yang bisa kalian dapatkan dan berapa banyak potensi energi panas bumi yang bisa dihasilkan oleh Indonesia. Secara definisi, geothermal itu geo berarti bumi dan thermal berarti panas, yang berarti panas yang berasal dari dalam bumi. Ada 3 metode perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, perpindahan panas yang terjadi di lingkungan panas bumi, lingkungan geothermal, adalah didominasi oleh perpindahan panas secara konduksi dan secara konveksi. Nah, dari panas ini kemudian dimanfaatkan untuk menjalankan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi kita memiliki suatu reservoir panas bumi yang mengandung air panas, dan air panas ini kemudian diekstrak, dibawa ke permukaan, dipisahkan, dan kemudian dikonversikan menjadi listrik sebagaimana pembangkit listrik itu mengkonversikan atau menghasilkan energi listrik. Gunung merupakan alam yang indah. Di balik keindahannya, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami, selaku masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, dan masyarakat kaki Gunung Gede Pangrango pada khususnya, menolak dengan keras mega proyek geothermal dan pembangunan semua akses jalan mega proyek geothermal PT Daya Mas Geopatra Pangrango. Rencana penambangan panas bumi yang diusulkan oleh perusahaan besar telah memicu gelombang penolakan dari warga. Mereka tahu kehadiran proyek ini akan merampas ruang hidup mereka.
Ini bukan hanya soal fakta, tapi ini juga soal reaksi manusia. Bagaimana sih tanggapan warga terkait hal tersebut? Saya akan sedikit menyampaikan terkait tambang yang akan dikerjakan di Gunung Gede ya, yang akan dieksplorasi di Gunung Gede, itu ya, tambang geotermal gitu. Dan untuk geotermal di Gunung Gede ini udah berjalan kurang lebih 2 tahun namanya. Mulai dari tahun sekarang itu 2025 ya, berarti sekitar 2022 lah, pertengahan itu udah mulai pergerakan perusahaan menyasar ke jalur yang akan dibikin tambang gitu, jalur jalannya itu udah mulai. Dan sekarang pun untuk sampai saat ini titik sekarang itu perusahaan sudah membeli lahan-lahan warga gitu untuk akses jalan ya. Geotermal Gunung Gede itu di lahan pertanian warga, mata pencaharian warga. Kenapa warga menolak? Karena mata pencaharian di sana, sedangkan di sana mau diambil alih sama perusahaan. Otomatis kan di sini akan terjadinya konflik. Udah konflik horizontal di masyarakat udah terjadi. Sekarang itu udah sangat terjadi saling inilah sama perusahaan itu kita saya kadang mengadang karena emang masyarakat sini punya hak untuk hidup sehat dan hidup sejahtera. Yang saya pertanyakan itu untuk Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu. Kenapa mereka berpihak kepada perusahaan? Saya sangat bertanya dengan dengan hati nuraninya gitu, apakah ada gitu loh. Kenapa masyarakat yang hanya sebatas bertani saja dan mengolah gitu kan tanah dan tidak merusak, setiap kebun pun ada 2-3 itu juga nggak gundul sama sekali itu. Dan yang emang rencana yang tahun-tahun sebelumnya, rencana Taman Nasional reboisasi penghijauan kembali itu berhasil dan sekarang udah hijau kembali, cuman ada batas-batas yang masih dikelola sama masyarakat si lahan tersebut dan tidak menimbulkan lingkungan, cuma bencana lingkungan juga, banjir langsung enggak, sekarang udah gak terjadi lagi. Kalau dulu tahun 2000 emang banjirnya waktu pembukaan tuh ya, tahun 2021 itu ya banjir sama kalau kemarau itu kering ya benar, karena emang di atasnya gundul. Kalau sekarang kan udah hijau kembali. Nah saya pertanyakan tuh kayak gini, masyarakat ya notabene ya hanya mengolah lahan ya untuk bertani. Kenapa diintimidasinya luar biasa gitu kan? Sampai-sampai saung-saung warga dibakar lah. Sampai-sampai itu dulu ya oleh Taman Nasional gitu. Jadi ke warga itu kayak menganggap kita itu pencuri ke masyarakat itu. Padahal kan kita hanya untuk menyambung hidup kan, untuk bertani itu. Dan bahkan kita itu memberikan support besar pemerintah itu dari hasil pertanian untuk warga yang ada di kota. Kita kan jadi kan saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme antara yang di kampung sama di kota. Di kampung kita ngirim sayuran, dari saya bawa uang buat kita beli beras gitu. Itu kan jadi saling menguntungkan gitu. Dan ini pun udah berjalan dengan baik dan puluhan tahun sebetulnya tuh rantai perputaran uangnya pun udah sangat baik. Dari kampung sini ke Jakarta, balik lagi sini udah muter dengan baik. Tapi kenapa pemerintah tidak mengembangkan kondisi yang udah ada pertanian ini supaya lebih baik ke depannya gitu. Tapi kenapa malah kita itu harus berhenti untuk bertani dan dialihkan jadi tambang? Kan itu sangat gimana letak keadilannya gitu buat pemerintah, khususnya gitu pemerintah pusat khususnya, karena kan ini statusnya PSN ya.
yang saya jadi pertanyakan kan itu kenapa PSN ini khususnya kenapa di tambang ini disimpan di Gunung Gede gitu, diberikan izinnya di Gunung Gede, sedangkan ini kan taman nasional dan taman nasional pertama di Indonesia dan tertua juga di Indonesia. Terus juga sudah ditetapkan oleh UNESCO, itu kan UNESCO juga kan sebagai cagar biosfer Gunung Gede ini gitu. Tapi kenapa gitu kan pemerintah begitu rakusnya gitu loh, sekelas yang udah ditambang UNESCO aja ditambang. Oke lah, asumsi para perusahaan ini tidak ada dampak lingkungan bagi masyarakat geothermal ini gitu, karena yang saya tahu dan saya pelajari gitu kan ke tempat yang lain studi banding. Jadi dari perusahaan itu selalu menggalakkan bahwa geothermal itu lamanya contohnya di Kamojang gitu. Saya sampaikan Kamojang itu dibangunnya tahun berapa dan masih waktu dibangunnya geothermal di Kamojang ada manusianya enggak di sana. Saya jadi pertanyaan kan gitu. Sedangkan di Kamojang itu kan dibangun geothermal di Kamojang itu dibangun waktu masa penjajahan Belanda dan di sekitarnya itu masih benar tutupan hutan, belum ada manusianya, adanya juga monyet gitu kan. Kalau monyet ada di sana makanya dibangun ya kan. Yang mana kalau misalkan monyet sama manusia kan beda gitu. Kalau di sini kan di Gunung Gede itu adanya manusia, kalau di Kamojang itu waktu zaman Belanda itu adanya monyet, makanya kalau dibangun juga jadi masalah, gak akan ada dampaknya. Kalau ini kan manusia kalau di Gunung Gede itu, bukan monyet gitu loh. Makanya saya sampaikan ke pemerintah, kalau di Kamojang itu waktu pembangunan itu waktu itu belum ada manusianya gitu loh. Kalau di Gunung Gede kan ada manusianya. Apalagi jarak dari rencana pengeboran ini ke ini terlalu dekat 1 kilo. Sedangkan jarak aman tambang itu berapa kilo sih? Saya yang pertanyakan itu. Itu saya udah beberapa baca juga artikel bahwa jarak aman dari tambang itu sekitar 7 kilo. Ini sampai istana katanya, istana Cipanas itu jarak amannya sampai situ. Terkait nanti kalau terjadi dampak lingkungan bagi masyarakat, nah ini 1 kilo, nah kita akan dikubur hidup itu, gitu. Baik mata pencarian, baik airnya, baik udara, baik tanahnya, semuanya habis. Kalau yang paling utama air, kalau air air habis, air tercemar, ya mau kemana lagi? Kita akan pergi dengan sendirinya. Saya Siti Hana Al-Idrus dari Eksekutif Walhi Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Untuk posisi di Walhinya itu sebagai manajer advokasi dan kampanye. Oke, mungkin kalau Walhi itu akan menjelaskannya untuk aspek dampak khususnya mungkin ya, berdasarkan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup ya. Mungkin kalau untuk pengertiannya sendiri selain dari literatur ya jelas pemerintah saat ini menempatkan geothermal sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari panas di dalam perut bumi gitu. Nah, energi ini yang kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik yang digunakan langsung sebagai sumber panas. Dalam konteks transisi energi, geothermal memang kerap dianggap sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara. Namun yang penting untuk ditekankan adalah tidak semua proyek energi terbarukan otomatis ramah lingkungan atau adil secara sosial. Geothermal di sini menurut pandangan kami termasuk kategori energi terbarukan yang bersifat ekstraktif karena tetap membutuhkan eksploitasi sumber daya alam dan ruang hidup, terutama di kawasan hutan, gunung, dan wilayah adat atau pertanian masyarakat gitu ya. Ada beberapa dampak yang mungkin cukup positif gitu ya. Memang ketika dibandingkan dengan PLTU batubara, geothermal menghasilkan emisi karbon yang cukup lebih rendah. Kemudian berbeda dengan
Dan kalau misalnya untuk kategori energi terbarukan dia cukup stabil gitu ya, berbeda dengan surya atau angin yang bergantung pada cuaca. Energi geotermal bisa diakses gitu ya secara terus-menerus atau baseload bahasanya itu. Kemudian kalau dari sisi ekonomi mungkin ya, kalau misalnya dikelola dengan baik, proyek ini bisa jadi sumber pendapatan bagi daerah melalui pajak atau retribusi. Cuman dibanding dampak positifnya, di lapangan kami kerap menemukan dampak negatif yang lebih banyak. Yang pertama itu udah pasti ya kerusakan ekologis di kawasan hutan dan gunung. Karena banyak proyek geothermal ini berlokasi di kawasan hutan lindung, terus taman nasional, gunung atau gunung api aktif gitu. Nah, aktivitas eksplorasi dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pipa, dan sumur bor ini merusak ekosistem dan mengganggu keanekaragaman hayati, sehingga bisa memicu longsor atau kekeringan. Karena aktivitas eksplorasinya itu metodenya itu cracking ya, dia apa sih ke bawah tanah dan itu menurut penuturan warga juga menimbulkan gempa-gempa kecil gitu dan telah terjadi juga di Wayang Windu ada satu desa yang hilang karena tertimbun longsor. PLTP Wayang Windu ya bisa dicek lah itu beritanya sudah banyak juga. Yang kedua itu dampak negatifnya tentunya mengancam wilayah kelola rakyat dan adat karena warga yang tinggal di sekitar kawasan proyek seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Misalnya dia mengambil alih lahan pertanian, sumber air, dan wilayah yang menjadi ruang hidup warga. Kemudian dampak negatif yang ketiga itu ada resiko bencana geologi dan sosial ya karena itu tadi aktivitas pengeboran di kawasan aktif geologinya memicu gempa mikro ya, terus pencemaran air tanah, dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan transparan dan partisipatif. Jadi kalau misalnya di Gunung Gede itu sebetulnya sudah ada juga polarisasi antara masyarakat gitu ya, antara yang menolak dengan yang tidak. Jadi sosialisasinya dilakukan secara terbatas gitu ya. Jadi hanya tokoh-tokoh tertentu atau oknum-oknum tertentu yang dilibatkan gitu. Jadi banyak muncul resistensi dari warga yang kemudian tidak mengetahui betul gitu ya, atau misalnya yang lahan pertaniannya tidak mau dibebaskan gitu. Nah, ini memicu konflik sosial. Kemudian ada juga potensi kriminalisasi untuk warga yang menolak proyek. Karena di beberapa kasus kita menyaksikan bahwa warga yang menolak proyek geothermal karena itu tadi ya berdampak pada ruang hidupnya justru diintimidasi. Padahal mereka hanya berjuang untuk menjaga lingkungan dan hak hidupnya. Nah, kita di Walhi juga tidak serta-merta gitu ya menolak energi terbarukan seperti geotermal, tapi kami menolak proyek geotermal yang pertama yang berada di kawasan lindung, taman nasional atau kawasan rawan bencana. Yang kedua yang merampas ruang hidup masyarakat, kemudian yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, AMDAL hingga pemantauan dampak dan kemudian tentu saja yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan hak asasi manusia gitu ya. Karena kan klaim pemerintah ini adalah energi terbarukan gitu dan ini bagian dari transisi energi berkeadilan. Nah, transisi energi berkeadilan di sini jangan sampai cuma jadi slogan aja gitu. Tentu kita perlu melihat yang betul-betul berpihak pada rakyat, menjaga kelestarian ekologis, dan tentu saja bebas dari praktik korupsi serta perampasan ruang hidup. Karena kalau misalnya salah satu bukan bukan Gede Pangrango sih, ada yang Ciremai itu dia masuk proyek pendanaan dari luar negeri dan syarat banget sama praktek korupsi sebetulnya. Kalau misalnya pengelolaannya tidak baik dan lembaga yang menanggung jawabinya itu nggak jelas gitu. Kami memandang proyek ini sebagai salah satu ancaman serius gitu ya terhadap kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat lokal, terutama dalam konteks kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi dan fungsi penting sebagai wilayah tangkapan air dan perlindungan keanekaragaman hayati. Jadi, kawasan Gunung Gede ini wilayah yang bernilai strategis secara ekologi karena Gunung Gede Pangrango ini kan bagian dari kawasan Taman Nasional ya, Gunung Gede Pangrango atau TNGGP. Dia memiliki status kawasan konservasi dan menjadi penyangga ekologis
penting bagi wilayah Jabodetabek dan sebagian besar wilayah Jawa Barat. Jadi kawasan ini itu sumber air bagi jutaan penduduk, termasuk di daerah aliran Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Kemudian dia habitat juga bagi spesies endemik dan langka yang cuma ada di Jawa Barat gitu ya, seperti owa Jawa dan elang Jawa gitu. Dia jalur lintasan binatang endemik itu. Kemudian kawasan Gunung Gede ini juga wilayah hutan primer yang masih relatif utuh, yang berfungsi sebagai penyangga iklim lokal dan global gitu ya. Jadi mengizinkan aktivitas pertambangan panas bumi di kawasan ini juga berarti mengorbankan hutan lindung dan kawasan konservasi untuk kepentingan industri. Dan yang jelas ini bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada potensi ancaman bagi masyarakat lokal dan adat. Warga-warga di desa penyangga seperti Cibeduk, Ciputri, dan Cisarua yang secara turun-temurun bergantung pada hutan dan sumber air dari Gunung Gede tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan ya. Aktivitas eksplorasi di geotermal ini mengancam akses mereka terhadap air bersih dan sumber kehidupan, kemudian memicu kekhawatiran akan longsor, kekeringan, serta hilangnya mata pencaharian dari pertanian ya. Kemudian menyebabkan ketegangan sosial dan potensi konflik horizontal dan vertikal. Yang ketiga mungkin pandangan kami adalah ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dan regulasi konservasi. Karena kenapa proyek ini melanggar prinsip kehati-hatian ekologis? Karena yang pertama, dia berlokasi di kawasan rawan bencana geologi. Yang kedua, melibatkan pembukaan jalan dan pemborosan ruang di zona konservasi. Kemudian bertentangan juga dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada PP nomor 108 tahun 2015 tentang konservasi. Nah, jadi meskipun geotermal ini diklaim sebagai bagian dari energi terbarukan, tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan kawasan lindung dan kehidupan masyarakat lokal. Yang terakhir, mungkin kami menegaskan gitu ya, energi terbarukan itu harus dikembangkan tanpa merusak kawasan lindung dan ruang hidup masyarakat. Kemudian setiap proyek energi harus melalui proses konsultasi yang bebas, VVIC ya, terhadap masyarakat terdampak, dan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungannya harus diprioritaskan gitu, bukan dilonggarkan demi investasi yang kemudian masuk gitu. Nah, kami menolak proyek pertambangan panas bumi di kawasan Gunung Gede ini karena itu tadi dia bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi, mengabaikan hak masyarakat lokal atas ruang hidup, kemudian meningkatkan resiko bencana ekologi. Jadi kami mendorong pemerintah juga mengevaluasi dan menghentikan proyek ini ya, dan mengembangkan transisi energi yang adil, partisipatif, dan berbasis perlindungan lingkungan hidup. Ini bukan tentang soal dunia pertambangan, tetapi ini tentang kemanusiaan. Apakah pemerintah mementingkan kesejahteraan bagi para rakyatnya? Operasi pertambangan panas bumi di berbagai daerah telah menimbulkan kerusakan yang parah. Dari Mandailing Natal hingga Dieng, nyawa melayang dan kesehatan masyarakat terancam. Wilayah-wilayah tempat hidup para warga menjadi terancam. Lumpur panas mulai keluar di pemukiman di mana proyek geotermal terjadi dan banyak rumah warga yang mengeluarkan asap panas. Namun, meski dihadapkan pada ancaman, semangat perjuangan warga Gunung Gede takkan padam. Mereka saling mendukung, berbagi informasi, dan berjuang untuk hak mereka. Ini adalah kisah tentang keberanian, ketahanan, dan harapan. Sebuah panggilan untuk melindungi lingkungan dan hak asasi manusia. Mari kita dengarkan suara dari Gunung Gede. Ikuti perjalanan ini dan dukung perjuangan mereka. Karena setiap suara berharga dan setiap perjuangan layak untuk didengar. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Bergabunglah dalam perjuangan untuk lingkungan yang lebih baik.
Dalam teori antropologi dan sosiologi hukum dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena sosial dan lingkungan di sekitar Gunung Gede, terutama dalam konteks rencana penambangan geotermal yang diusulkan. Dalam perspektif antropologi, masyarakat lokal memiliki hubungan yang mendalam dengan Gunung Gede, yang bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya mereka. Konsep sense of place dalam antropologi menunjukkan bagaimana tempat membentuk identitas sosial dan budaya individu. Aktivitas bertani dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam mencerminkan praktik sosial yang telah ada selama bertahun-tahun. Antropologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana norma dan nilai budaya mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Dari sudut pandang sosiologi hukum, rencana penambangan panas bumi menciptakan konflik antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak masyarakat lokal. Sosiologi hukum dapat menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan yang ada berfungsi untuk melindungi atau mengabaikan hak-hak masyarakat. Ini juga mencakup bagaimana masyarakat berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak mereka terhadap tanah dan sumber daya. Dalam video tersebut, semangat perjuangan warga yang menolak proyek penambangan geotermal yang dapat dianalisis sebagai bentuk perlawanan sosial yang muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, penelitian tentang gerakan sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi perubahan hukum dapat memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan di antara masyarakat, perusahaan, dan negara.